Oke, kali ini kita akan mengulas tentang web browser. Kenapa kita mengulas web browser ini? Kita kan sudah punya ini ya, di sini kita sudah punya dua bro. Jadi ini ada Chrome dan Lacrosse. Oke teman-teman. Nah, apakah itu masih kurang? Enggak bro, seperti ini, konsepnya seperti ini ya. Jadi ketika kita menggunakan Chromebook ini untuk kepentingan yang sangat secure atau yang sangat berhati-hati ketika browsing gitu ya. Jadi di sini kalian bisa melakukan pemisahan, oke? Jadi ketika kalian pengen browsing secara bebas di website-website yang ada di internet gitu, yang tidak berkaitan dengan pekerjaan kalian atau bisnis kalian seperti itu, yang kalian jalankan di sini gitu ya, yang kalian manajemen di sini gitu kan. Nah, di sini kalian bisa menggunakan web browser yang ada di Linux. Loh, nanti akan mengurangi ini dong, mengurangi storage. Jadi di sini kita kan sudah pernah bahas ya, yang ada di Linux itu kita punya app image bro. Jadi nanti untuk app image itu kita bisa jalankan dari SDK. Nah, sehingga kita tidak membebankan internal storage. Nah, seperti itu bro. Jadi kita bisa punya banyak sekali aplikasi atau software Linux. Nah, tetapi di sini yang sudah di-pack dalam bentuk app image. Oke, teman-teman. Kalau kalian masih belum paham tentang app image, kalian bisa langsung pergi ke pembahasan kita yang sebelumnya tentang app image. Karena ini udah ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi di sini itu udah ada untuk pembahasan tentang app image. Nah, kalian bisa langsung menuju ke sini atau kalian ketikkan di sini aja ya, SD card misalnya, app image. Nah, jadi ini akan pembahasan tentang app image yang berkaitan, yang ada app image dia akan ambil di sini, bro. Oke, gitu ya. Jadi bisa langsung kalian searching di sini. Saya udah buat panduannya di sini ya, dari awal sampai kalian bisa menjalankan app image ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya di sini ini untuk pembukaan. Jadi kita akan membuka pembahasan tentang ini, bro. Karena software-software yang ada di internet itu ada banyak banget. Nah, tetapi terkadang memang ada yang tidak bisa dijalankan di sini di Chromebook ini, di Debian Linux Chromebook ini. Sehingga ya sudah, kalau nggak bisa dijalankan ya udah nggak bisa. Nah, makanya di sini kita coba untuk melakukan review software app image gitu ya teman-teman, sehingga kalian bisa langsung download dan pakai tanpa kalian khawatir itu nggak bisa jalan di Chromebook kalian, bro. Lebih khusus untuk ini ya teman-teman, karena ini yang saya gunakan sebagai alat untuk testing adalah Chromebook 4 Samsung ya teman-teman ya, gitu. Oke, yang pertama di sini kita akan langsung saja untuk bahas browser ya, itu tadi ya, browser ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memisah, bro. Jadi kalau misalnya kita memang pengen untuk browsing lebih bebas gitu ya, kita bisa pakai yang itu. Oke, langsung saja di sini kita buka file manager. Di sini saya sudah mengklasifikasikan sehingga gampang nanti kita buat episodenya. Oke, ini adalah episode pertama, kita langsung bahas tentang browser. Oke, seperti ini. Ini adalah beberapa browser yang sudah saya download, tetapi ini hanya beberapa yang bisa, bro. Seperti itu. Dan sekarang yang pertama adalah Chromium App Image. Oke, kita klik aja 2 kali. Ini sudah saya ini ya, properties, permission sudah saya allow execute. Nah, seperti ini. Jadi syaratnya agar bisa dieksekusi ya itu ya, kita harus allow dulu. Nah, ini sudah kebuka. Oke, seperti ini, bro. Ini adalah Chrome App Image. Nah, kita tahu bahwa di sini ada ruang-ruang yang terpisah ya, sehingga ketika terjadi permasalahan di sini pun juga dia tidak rembet ke sini ya, teman-teman ya, ke yang ada di Chrome OS-nya ini, browsernya ini juga tidak merembet ke situ gitu ya. Karena memang di internet itu kan kita nggak pernah tahu itu ada jalur untuk virus, malware dan lain sebagainya, bro ya. Oke, jadi kalian jangan pakai ini ya, untuk akun-akun utama. Misalnya kalau kalian punya akun yang kalian gunakan untuk bebas sih ya bisa, kalian login aja nggak masalah kan. Tapi kalau untuk akun yang berharga jangan ya, saya sarankan. Nah, seperti ini. Oke, bisa. Dia juga mempunyai fungsi-fungsi lain yang sama, bro. Seperti ini, history di sini gitu kan. Bookmark juga ada. Terus kita bisa melakukan pakai developer tool ya. Ini juga ada developer tool. Nah, seperti ini ya. Kita bisa inspect elemen juga bisa. Kita bisa monitoring konsol dan ini source dan lain sebagainya nih. Ini bisa inspect elemen ya. Ini juga bisa gunakan di sini. Gitu, bro. Untuk setting di sini kalian bisa lihat ini juga sama persis blok gitu ya, teman-teman ya. Di sini kalian bisa atur search engine-nya ya. Jadi untuk search engine-nya default-nya apa gitu kita bisa atur di sini. Oke, seperti itu. Dan terus di sini kita juga bisa tambah ekstensi. Nah, jadi kita bisa cari ekstensi. Jadi bebas ya, teman-teman ya. Kalian bisa cari ekstensi, kalian install di sini. Jadi tidak mempengaruhi yang ada di sini. Chrome dan Lacrosse ini nggak terpengaruh ya. Jadi ini hanya di browser ini aja. Oke, seperti itu, bro. Dan cukup lumayan sih. Karena ini aku buka banyak tab di sini. Kita coba. Oke, tuh kan. Nah, seperti ini kita bisa install ekstensi yang ada di sini, bro. Ini untuk download juga bisa. Dia akan langsung menuju ke sini nih, ke folder yang Linux ya, teman-teman ya. Ke ini. Dan kita bisa mengganti lokasi. Oke. Kita akan ganti lokasi di sini nih. Jadi kalau misalnya untuk internal kita agar tidak terlalu terbebani gitu kan, kita bisa ganti langsung ke komputer. Terus MNT. Oke, kita langsung buat di ini aja. Di eksternal ya. Nah, ini dia. Kita buat folder download. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti kalian download gitu ya, teman-teman. Nanti arahnya ke sini ya, ke folder download itu tadi, sehingga ketika kalian memiliki SD card yang kapasitas yang tinggi gitu ya, kalian nggak perlu khawatir kehabisan storage gitu kan.
Karena ini untuk downloadnya larinya ke situ ya, gitu ya. Oke. Nah, seperti itu, Bro. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sama. Ini running well ya, teman-teman ya. Ini bisa kita gunakan untuk browsing web bebas. Bebas ya, teman-teman, ini bebas. Jadi kita nggak perlu takut gitu ya di sini untuk yang ada di sini nih. Oke. Nah, lalu untuk yang kedua adalah di sini. Yang kedua adalah Vivaldi. Oke. Kalau kalian biasa pakai Vivaldi, di sini bisa ya, teman-teman ya. Ini bisa kita gunakan. Oke. Loh Bang, cara carinya gimana ya? Cara mendapatkan app image-nya gitu ya. Nah, nanti di belakang ya, nanti saya kasih tahu nih. Ini sudah saya pilihkan di sini yang bisa kita jalankan, Bro. Nah, Vivaldi. Nah, seperti ini nih. Kalau kalian biasa pakai Vivaldi, nah di sini bisa kita gunakan untuk ini. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk browsing-browsing bebas. Nah, bagaimana dengan YouTube? Ini dia. Untuk YouTube juga bisa, sama aja, Bro. Nah, gitu ya. Apakah ini kita perlu untuk install misalnya player atau VLC dan lain sebagainya? Enggak ya, karena di sini memang sudah terintegrasi. Jadi kita tidak perlu install FFmpeg atau VLC gitu ya. Ini sudah bisa, Bro. Yang penting koneksi internet kalian aman gitu ya, teman-teman ya. Karena ini memang koneksi internet ya, termasuk itu berpengaruh ya, teman-teman di sini. Dan ini udah oke banget dan beberapa ini sudah bisa kita gunakan ini. Nah, lalu bagaimana caranya kita pointing ini ya, teman-teman ya, untuk download folder downloadnya gitu ya. Kita ngatur. Nah, di setting yang ada di bawah ini ya, teman-teman ya. Setting. Nah, di sini kita bisa ngatur nih, biasanya di bagian sini, misalnya di download nih. Nah, download kita atur ya, sama seperti tadi ya. Kita atur nih di sini RC, oke, kita klik 2 kali, kita dijadikan satu di sini ya. Jadi dia akan langsung masuk ke sini, ke SD card ya untuk downloadnya, Bro. Seperti itu. Dan untuk yang lain-lainnya sama ya. Kalau misalnya kalian pakai Vivaldi, oke, kalian bisa langsung bisa menyesuaikan ya. Ini bisa ganti theme, step dan lain sebagainya, Bro. Oke. Jadi seperti itu, dan ini oke, kalian bisa gunakan sebagai browser ketiga. Yang pertama adalah ini, yang kedua Lacrosse, yang ketiga adalah ini, Bro. Jadi ini bebas, yang ini bebas. Kalau ini adalah browser-browser buat rahasia kalian. Jadi kalian bisa memisah itu semuanya. Oke. Jadi seperti itu. Ini dari sekian banyak ini yang bisa jalan hanya ada 2 ini, Bro. Yang ini nggak bisa semua. Nggak bisa, termasuk yang Firefox XR ini juga sama. Google Chrome yang ini juga sama, ini nggak bisa. Atau Brave ini juga sama, nggak bisa ya. Dijalankan di Chromebook ya. Kalau di Linux mungkin bisa ya, teman-teman, di Linux, di laptop untuk Linux sendiri, misalnya Ubuntu atau OS-nya pakai Debian full gitu kan, bisa aja. Karena di sini kan Linux-nya punya kita ini kan dia virtual machine ya, jadi memang ada keterbatasan, jadi ya seperti itu. Dan ini nggak bisa ya, teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana cara downloadnya? Cara downloadnya kalian langsung pergi aja ke sini nih. Oke, nah kalian lihat di sini ya. Jadi saya mencarinya di sini nih. At your own risk. Nah, makanya di sini kenapa saya bisa coba-coba di Linux, karena memang di situ sudah kayak VM ya. Jadi beda box. Jadi kayak beda box. Dia ada box tersendiri ya. Jadi kayak misalnya itu ada container, itu yang ada di dalam itu nggak bisa keluar gitu ya. Keluar ke bagian Chrome ini, teman-teman ya. Gitu. Ini at your own risk. Ya, sama seperti ketika saya membawakan video ini ya. Jadi itu resiko kalian tanggung sendiri ya, teman-teman ya. Sama, saya juga menanggung resiko saya sendiri ketika saya coba-coba ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba ini juga sama, at your own risk. Kecuali kalau misalnya app image yang dibuat oleh official gitu ya, teman-teman. Misalnya yang ada di pembahasan sebelumnya kita juga bahas, ada beberapa official yang sudah menerbitkan app image seperti Krita, terus Inkscape, terus ada juga Kdenlive, itu juga mereka sudah menerbitkan dari official gitu ya, sehingga lebih aman. Nah, karena di sini kita diberitahukan at your own risk. Nah, karena ini memang dibuat dari orang-orang yang kontributor ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa pergi ke browser. Oke, di sini kalau misalnya kalian itu pakai Samsung Chromebook 4, di sini sudah support untuk GL. Nah, nanti yang ada di sini ya. Kalian bisa download ini Chromium. Kalian bisa langsung klik ini, teman-teman, atau kalian bisa lihat ini. Nah, di sini ya, Chromium. Nah, ini syaratnya adalah ini, teman-teman, syaratnya. Jadi Linux distro with GLIBC lebih dari 2. Nah, cara ceknya gimana gitu kan? Nah, kalian bisa langsung pergi ke terminal ya, teman-teman ya. Di sini terminal Penguin. Nah, Penguin di sini kalian bisa ketikkan LDD. Nah, di sini version. Ya, pakai ini ya, pakai strip 2 ini kayak gini ya. Strip version. Nah, seperti ini, enter. Nah, kalian lihat di sini LDD Debian GLIBC 2.3. Artinya ini udah lebih dari 2 ya, teman-teman. Makanya di sini it works in. Nah, walaupun demikian, itu dari sekian banyak yang sudah kita download ya, kita tes, itu yang bisa berjalan ya itu tadi hanya Chromium ya, teman-teman ya. Chromium dan Vivaldi tadi. Oke, teman-teman ya. Gitu. Jadi kalian bisa langsung download ya, teman-teman, di situ ya. Oke, bisa kalian download. Nah, ini dia caranya. Udah ada di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi udah ada yang udah di pack. Nah, lalu kalau misalnya di sini ada update lagi. Nah, ini kan update-nya 20
2022 Mei 31 ya. Jadi kalau misalnya nanti diupdate lagi, bisa jadi nggak bisa gitu ya teman-teman. Makanya di sini saya juga udah buat backup-nya ya teman-teman ya. Tenang aja. Jadi nanti untuk software-software yang ada di sini yang sudah kita tes dan berjalan kita backup ya. Nanti kalian bisa download di situ, dari situ juga gitu bro. Linknya kita bagikan di web Rahmat Cyber ya. Terus untuk yang kedua ada Vivaldi ya. Vivaldi, nah ini dia bro, Vivaldi. Vivaldi yang ini, oke. Jadi yang nggak beta ya. Nah ini dia Vivaldi, sama ya. Dan ini 1 Juni ya teman-teman. Jadi baru banget. Ini diperbarui gitu. Dan ini bisa kita jalankan bro ya. Jadi udah saya tes di sini, sudah saya tes di Samsung Chromebook 4 dan ini bisa berjalan di Debian 11, oke? Seperti itu tadi ya, kayak gitu. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini teman-teman, di sini saya sekian untuk browser ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini saya mau buat satu persatu ya teman-teman ya. Jadi misalnya Chrome sendiri, untuk Vivaldi sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk browser itu memang browser ya gitu-gitu aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita gabungkan sekalian aja karena memang browser ya teman-teman ya biasa lah ya, biasa tahu dan paham gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk aplikasi-aplikasi khusus ya kita bisa bahas satu software satu episode seperti itu teman-teman. Nah, dan untuk spesial untuk browser ini kita bahas yang memang bisa dijalankan ya teman-teman di sini tadi. Oke, gitu bro. Seperti itu ya. Dari sekian banyak ini. Jadi kalian lihat ini berapa aja totalnya? 1 giga bro untuk browser sendiri. 1 giga. Jadi ini kalian bisa lebih menghemat ya. Jadi untuk ini Chromium ini 140 MB dan di sini untuk Vivaldi 127 ya, lumayan ya. Kalian bisa langsung klasifikasikan ke SD card khusus untuk jalankan ini bro. Oke, gitu ya. Jadi untuk pembahasan kali ini episode pertama di rahmatcyber.net, pembahasan app image, kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.